Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Kita masuk pada bab 4 tentang listrik statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masuk ke bab 4, yaitu tentang listrik statis. Mana tujuan pembelajaran umum untuk listrik statis ini, yaitu kalian dapat memahami konsep listrik statis, muatan listrik, potensial listrik, hantaran listrik, kelistrikan pada sistem saraf, dan contohnya pada hewan-hewan yang mengandung listrik, serta melakukan percobaan untuk menyelidiki muatan listrik statis dan interaksinya, serta sifat hantaran listrik. Untuk listrik statis ini, kita akan mempelajari ada 6 bagian utama, yaitu yang pertama adalah konsep dasar, kemudian yang kedua adalah gaya listrik, yang ketiga medan magnet, keempat potensial listrik, 5 kelistrikan pada saraf manusia, dan yang keenam yaitu kelistrikan. Sehingga untuk pembelajaran kita hari ini pada pertemuan yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep kelistrikan. Nah, berdasarkan materi tersebut, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama untuk memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada balon yang digosokkan pada rambut yang kering. Yang kelima, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Yang keenam, menjelaskan interaksi dua muatan listrik, serta menjelaskan fungsi dan prinsip kerja dari elektroskop. Yang pertama, yaitu gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis. Bisa kalian lihat di sana. Di sana ada gambar petir, kemudian ada gambar rambut yang tertarik oleh balon listrik. Nah, untuk terjadinya peristiwa petir nanti akan kita pelajari di materi terakhir pada bab ini. Kemudian untuk yang rambut digosok dengan balon, bisa kalian lihat di sana. Apabila ada balon digosok dengan rambut kering, maka rambut seolah-olah akan tertarik ke balon. Itu kenapa? Karena terjadi peristiwa listrik statis. Apa sih itu listrik statis? Nah, gejala-gejala kelistrikan terjadi karena ketidakseimbangan muatan benda. Kemudian, kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Sebelum kita masuk ke konsep selanjutnya, kita akan mengenal dulu tentang apa sih muatan pada benda. Nah, untuk kalian lebih paham tentang itu muatan, yang namanya struktur atom. Jadi, atom ini adalah bagian terkecil dari suatu materi. Materi itu bisa makhluk hidup maupun benda mati. Nah, jadi atom yang merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi tersebut ternyata mempunyai struktur seperti pada gambar tersebut. Kalau kalian lihat, ini adalah struktur dari atom, bisa kalian lihat. Yang warna biru adalah, jadi atom ini terdiri dari 3 partikel penyusunnya. Yang pertama adalah proton, kemudian elektron, dan neutron. Nah, kalau kita lihat dari gambar struktur atom ini, maka ini yang disebut dengan inti atom. Inti atom ini tempat beradanya 2 partikel atom. Yang pertama proton dan yang kedua adalah neutron. Sedangkan keberadaan elektron, dia berada di kulit-kulit atom dan dia dapat bergerak bebas sesuai dengan lintasan masing-masing. Untuk materi atom lebih lanjutnya akan dipelajari pada bab tersendiri. Kemudian atom tersebut ada yang bersifat atom netral, kemudian ada yang bermuatan. Nah, ini ya,
atom yang bermuatan disebut dengan muatan listriknya tersebut ya, atom yang bermuatan itu bisa kalian lihat di sana. Di sini bahwa atom yang bermuatan positif yaitu atom dengan jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Sehingga atom bermuatan positif sering juga disebut dengan ion positif atau kation. Kalau kalian lihat dari gambar struktur atom ini, kalian lihat jumlah elektron hanya satu, jumlah protonnya ada 2. Jadi kalau kita lihat di sini, maka dia akan kelebihan muatan positif sebanyak 1. Karena atom ini kelebihan muatan positif, maka disebut dengan atom positif atau ion positif atau kation. Sedangkan kalau atom negatif, bisa kalian lihat di sini, jumlah elektronnya ada 2, jumlah protonnya hanya 1. Maka pada gambar struktur atom ini, dia kelebihan satu muatan negatif. Karena dia kelebihan satu muatan negatif, disebutlah dengan atom negatif atau ion negatif atau anion. Nah, dua muatan positif dan negatif ini apabila dia didekatkan, ya, apabila atom positif bertemu atom positif maka dia akan tolak menolak. Sedangkan kalau dia begitu juga dengan atom negatif atau ion negatif ketemu dengan ion negatif, dia akan tolak menolak. Tetapi apabila keduanya didekatkan, baik ion positif dan ion negatif didekatkan, maka dia akan saling tarik menolak. Kemudian adapun interaksi kedua muatan listrik tersebut, ya, kedua muatan listrik tersebut di sini bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat dari tabel tribolistik. Nah, tabel tribolistik ini adalah tabel yang diurutkan ya apabila nama benda yang bagian atas digosok dengan benda yang ada di bagian bawahnya di nomor bawah, maka benda yang berada di atas akan bermuatan positif, sedangkan benda yang berada di bagian bawahnya akan bermuatan negatif. Contohnya, misalnya kain wol, dia berada di nomor 4, digosok dengan kayu, kain wol dengan kayu, berarti yang ada di atas adalah kain wolnya. Nah, apabila kain wol digosok dengan kayu, maka kain wol dia bermuatan listrik positif atau ion positif, sedangkan kayunya bermuatan negatif. Kenapa bisa seperti itu? Karena elektron pada kain wol berpindah ke kayu, sehingga kayu kelebihan muatan negatif, sedangkan kain wol kelebihan muatan positif, sehingga kain wol bermuatan menjadi ion positif dan kayu menjadi ion negatif. Begitu juga misalnya dengan sutra digosok dengan bulu kelinci, sutra digosok dengan bulu kelinci, maka yang bermuatan listrik atau bermuatan ion positif adalah bulu kelinci, sedangkan sutra bermuatan ion negatif. Kenapa? Urutannya kita lihat, bulu kelinci berada bagian atas, sedangkan sutra berada bagian bawah. Sehingga, kenapa dia bermuatan negatif? Karena dia telah menerima elektron dari bulu kelinci. Bulu kelinci kenapa bermuatan positif? Karena dia sudah kehilangan elektron. Dengan kata lain, pada atomnya sudah kelebihan muatan positif.